Tuduhan bahwa mantan Presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti untuk merusak demokrasi Indonesia perlu dijawab dengan kepala dingin dan logika yang jernih. Tuduhan ini terdengar keras, tetapi jika dibedah secara politik dan konstitusional, justru rapuh. Faktanya, sejak awal Jokowi sendiri tidak pernah menunjukkan keyakinan bahwa putranya, Gibran Rakabuming Raka, akan dipilih menjadi calon wakil presiden. Jokowi menyadari usia Gibran masih relatif muda dan jalan politiknya belum panjang. Namun dalam sistem demokrasi, seorang ayah bahkan seorang presiden tidak memiliki hak untuk melarang anaknya yang sudah dewasa menggunakan hak politiknya untuk dipilih. Hak untuk mencalonkan diri adalah hak konstitusional setiap warga negara, bukan privilege keluarga kekuasaan. Disinilah penting membedakan antara politik dinasti dan politik nepotisme. Politik dinasti tidak otomatis salah. Yang dilarang dan merusak demokrasi adalah nepotisme, yakni penyalahgunaan kekuasaan untuk mengangkat keluarga tanpa mekanisme terbuka, tanpa kompetisi, dan tanpa legitimasi rakyat. Dalam kasus Gibran, tidak ada pengangkatan sepihak. Ia maju melalui proses politik, diusung partai, dan pada akhirnya dipilih oleh rakyat dalam pemilu yang sah. Bahkan, jika kita jujur melihat praktik demokrasi global, Amerika Serikat yang sering disebut kampiun demokrasi, dipenuhi contoh keluarga politik, Kennedy, Bush, Clinton. Demokrasi mereka tidak runtuh hanya karena ada hubungan darah, yang dinilai publik adalah kapasitas, rekam jejak, dan pilihan pemilih. Indonesia pun sejak lama mengenal realitas serupa. Puan Maharani adalah Ketua DPR dan Putri Megawati Soekarnoputri. Agus Harimurti Yudhoyono adalah putra sulung Presiden ke-6 SBY. Banyak kepala daerah, menteri, dan politisi lahir dari keluarga politik. Tidak ada yang menyebut sistem ini otomatis rusak, selama prosesnya sah dan rakyat tetap menjadi penentu akhir. Karena itu, menuduh Jokowi membangun politik dinasti untuk merusak bangsa lebih mencerminkan ketakutan politik, bukan analisis demokrasi. Dalam sistem demokrasi sejati, rakyatlah hakim tertinggi. Selama pilihan tetap di tangan rakyat, demokrasi Indonesia tidak sedang dilemahkan, justru sedang diuji kedewasaannya.